Kapolri perintahkan penanganan kasus Vina termasuk penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan mengedepankan scientific crime investigation atau bukti ilmiah. Lalu akan seperti apa adu bukti dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan berlangsung pada besok di Pengadilan Negeri Bandung. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Peggy Setiawan. Sudah ada Bung Tony RM, Ketua Harian Kompolnas, Pak Benny Mamoto, serta pakar hukum dari Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Terima kasih Mas Heri, Pak Benny, dan juga Bung Tony sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bung Tony terlebih dahulu. Bung Tony, apa bukti yang akan dibawa besok? Lampiran-lampiran apa yang sudah disiapkan, Bung? Ya, besok kami sudah siapkan yang mendasari Peggy Setiawan ditangkap itu kan karena Peggy Setiawan DPO. Peggy ada DPO pada putusan pengadilan, yaitu Peggy alias Peron yang ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat itu dengan DPO Peggy alias Peron. Jadi ada putusan pengadilan yang menyebut bahwa 3 orang dalam DPO, ya, termasuk pelaku itu ada 11 orang, jadi 8 sudah dihukum, 3-nya DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu bukti-bukti itu, ya, akan kami ajukan karena di dalam putusan pengadilan itu, ya, Peggy alias Peron di situ menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Nah, sementara yang disita oleh penyidik klien kami itu adalah motor Suzuki Smax. Dalam putusan pengadilan itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, konstruksi dakwaannya sudah dibangun dan sudah terbukti di pengadilan bahwa 11 pelaku menggunakan 7 sepeda motor, yaitu 7 sepeda motor itu, ya, tidak ada yang namanya motor Suzuki Smax. Nah, sehingga kalau penyidik sekarang menyita barang bukti Suzuki Smax, ini akan merusak dakwaan, akan merusak konstruksi dakwaan yang sudah inkrah dalam putusan itu. Jadi Peggy alias Peron itu bukanlah Peggy Setiawan. Lalu siapa saja nanti yang akan putusan pengadilan yang akan kami ajukan? Bung Tony, nanti siapa saja yang akan hadir untuk menyaksikan persidangan? Ya, tim kami ada 22 orang, ya Bu. Itu mulai dari Ibu Sugiani, Irianti, Adnan, dan seterusnya. Itu ada 22 rekan, ya, yang bersidang di pra-peradilan besok itu. Untuk keluarga dari Peggy? Selain ya. Untuk keluarga Peggy Setiawan ikut hadir? Untuk besok itu belum ikut. Meskipun untuk menyaksikan sidang juga tidak hadir, ya? Artinya hanya kuasa hukum yang hadir di persidangan? Dijadwalkan hari Rabu. Oke. Nanti ya hari Rabu kalau keluarga, karena tadi masih ada di Cirebon. Kalau Ibu Yanti udah di Bandung. Oke. Saya ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, dari bukti-bukti yang tadi disebut Bung Tony, menurut Anda cukup kuatkah untuk memenangkan perkara pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, tentunya nggak sesederhana itu, ya. Kalau memang tujuannya adalah pra-peradilannya nanti adalah membebaskan atau menghentikan katakanlah proses hukum yang sedang berjalan pada Peggy. Ini juga berlaku pada pra-peradilan yang lain, Mbak Cynthia. Kebetulan saya juga lawyer, pernah juga menangani pra-peradilan, juga pernah jadi ahli dalam pra-peradilan. Konteks pra-peradilan ini kan dalam konteks yang kita soal ini kan masalah penetapan tersangka. Itu adalah objek perluasan dari pra-peradilan di dalam KUHP yang ketentuannya dalam pasal 77 sampai 83 KUHP. Tapi ada perluasan baru karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nih, nomor 21 PUU 12 Romawi tahun 2014. Maka ada perluasan objek. Nah, bicara tentang sentral penetapan tersangka, itu bicara tentang tentunya alat bukti. Alat bukti yang digunakan apa untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Ini bisa dilihat dari 2 konteks, Mbak Cynthia. Ada kuantitas dan secara kualitas. Nah, secara kuantitas adalah minimum 2 alat bukti. Ini yang akan disoal. Terpenuhi tidak minimum 2 alat buktinya. Nah, ini kan yang menetapkan tersangka dalam proses sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat ini, yang dijalankan pada kasus ini adalah penyidik. Maka penyidik berdasarkan pada praduga bersalah tentunya akan menentukan tadi alat bukti apa saja yang diajukan. Kalau tadi dalilnya adalah misalnya menyoal masalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, itu maksudnya dalam kajian
Kitab Undang Hukum Acara Pidana untuk teorinya adalah instrumenta delicti. Berarti Oke, kalau alat buktinya berupa identitas seperti buku ijazah, KTP itu cukup kuat tidak ya yang diajukan polisi itu? ya, menurut saya malah poinnya di situ. Apakah ini adalah orang yang bersangkutan yang dimaksud dalam pencarian DPO yang disebutkan dalam putusan kemarin, yang bersama dengan beberapa pelaku yang sekarang, atau tidak? Nah, itu Baik. menurut saya adalah agar ini tidak terjadi error in persona. Tapi kalau ternyata dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak Baik. dan kemudian ditemukan bukti lain, nah ini akan disoal nanti Mbak Cynthia, begitu. Oke, Pak Beni, dari Kompolnas sendiri pengawasan seperti apa yang sudah dilakukan? Dan ada tidak sih laporan dari pihak Polda Jawa Barat bahwa 2 alat bukti yang sah yang diklaim oleh Polda Jawa Barat itu selain identitas? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Menko Polhukam yang juga selaku Ketua Kompolnas telah memerintahkan kami, jajaran komisioner, sejak kasus ini ramai di publik, untuk mengawal dan melakukan supervisi. Untuk ke Polda Jabar sudah 2 kali kami turun, dan terakhir Jumat kemarin. Kami menerima paparan dari tim penyidik, kemudian termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas di salah satu dialog di Kompas TV. Nah, itu juga sudah mencantumkan bagaimana penyidik merunut sejak awal, begitu melihat dari DPO muncul nama Peggy di situ, itu dikumpulkanlah data orang yang namanya Peggy. Kemudian mengerucut, semua dengan didukung kesaksian dan sebagainya, sampai akhirnya ditetapkanlah Peggy yang sekarang ini sebagai tersangka. Jadi kami melihat dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan memang tidak mudah, karena sangat rumit dan cukup menyedot energi ya, karena harus ngecek sana sini dan sebagainya. Jadi itu satu, menyangkut masalah figur Peggy ini. Itu akhirnya sudah. Kemudian juga tentunya ada bukti-bukti lain yang dikumpulkan. Kalau Pak Kapolri menyatakan secara saintifik, ini tentunya bicara tentang jejak digital, itu juga dilakukan. Kemudian komunikasi dan sebagainya, ini juga dilakukan. Jadi kami melihat kesiapan dari penyidik sih sudah cukup bagus, tinggal nanti disajikan di pengadilan untuk diuji. Untuk diuji, kemudian juga tentunya dari pihak penasihat hukum juga akan mengajukan bukti tandingan. Nah, nanti biarlah hakim yang akan nanti menilai. Oke, saya ke Bung Tony. Bung Tony, pengadilan sudah menunjuk hakim tunggal Eman Sulaiman. Bagaimana kuasa hukum melihat sosok dari hakim Eman Sulaiman ini? Ya, kami tidak kenal ya dengan Hakim Eman Sulaiman, dan kami tidak pernah bersidang dipimpin majelisnya atau Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kami tidak pernah, jadi kami tidak tahu nih Hakim Eman Sulaiman ini sosoknya, profilnya seperti apa, kami tidak tahu. Yang jelas begini, dalam situasi ya kasus Vina Eki, ya penangkapan Peggy Setiawan ini yang sangat viral, yang sudah menjadi perhatian dari mulai Bapak Kapolri tadi, kemudian Pak Menko Polhukam yang disebutkan Pak Beni Momoto tadi, kemudian sampai Bapak Presiden Jokowi juga. Jadi saya berpikir pastilah hakim tunggal Pak Eman Sulaiman ini akan lebih hati-hati ya dalam memutus sidang pra-peradilan nanti. Ya. Jadi kami yakin saja. Makanya antisipasi yang kami lakukan, kemarin kami sudah bersurat kepada KY agar mengawasi jalannya, agar mengawasi etikanya. Kemudian kami bersurat kepada Bawas agar mengawasi proses persidangan, jalannya persidangan, ya. Dan kami juga menyurati KPK agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses perkara kasus Vina Eki ini, terutama penangkapan Peggy Setiawan ini, mulai dari penyidik, kemudian sampai pejabat pengadilan, ya, itu agar diawasi. Itu antisipasi kami, tinggal materinya masing-masing mempunyai bukti, tinggal hakim lah
nanti akan memutuskan. Oke, ini kan kuasa hukum Peggy mengklaim alamat, umur, dan ciri-ciri Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy Peron yang ada di DPO. Apakah Kompolnas sudah ikut memastikan terkait dengan hal ini? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.